Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV akan kembali lagi pada karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Setelah Mashima Sensei selesai menyampaikan hasil ujian spesialnya, beliau lalu meninggalkan kelas. Biasanya siswa-siswa akan langsung bersiap untuk pulang. Tapi hari ini tidak ada yang bergerak setelah hasil ujian diumumkan. Dan orang pertama yang bangkit dari tempat duduknya adalah Shimazaki. Lebih tepatnya semua orang sedang menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Shimazaki. Ya, Shimazaki berdiri dalam diam dan berjalan langsung ke arahku. Semua siswa lainnya memperhatikan interaksi kami dengan serius. Ekspresi wajahnya sangat tegas. Ayano Koji, kamu tahu apa yang akan aku katakan bukan? Tanya Shimazaki. Dimana menunjuk ke hasil ujian spesial yang masih ditampilkan di layar besar yang ada di depan kelas, Shimazaki berkata, tidak satupun tebakanmu soal poin penalti ada yang benar. Awal yang luar biasa buruk, ucap Shimazaki. Tenanglah Shimazaki, kelas kita telah menang. Itu yang paling penting bukan? Ucap Hashimoto. Ya, Hashimoto buru-buru berdiri di antara aku dan Shimazaki, mencoba untuk menenangkan situasi. Tapi Shimazaki tidak mempedulikannya. Aku sudah bilang sebelum ujian bukan? Ini bukan soal menang atau kalah, ucap Shimazaki. Ini soal seberapa akurat penggunaan poin penalti, benar? Balas Ayano Koji. Aku kira kamu setidaknya bisa menebak 2 dengan benar, atau mungkin 3. Lanjut Shimazaki. Yang menang dapat semua, yang kalah tidak dapat apa-apa. Kita akhiri saja masalah ini ya, ucap Hashimoto yang sudah gelisah sejak melihat hasil ujian. Berusaha keras untuk menenangkan keadaan. Kita tidak akan diam saja, aku mau masalah ini diselesaikan sekarang juga, ucap Shimazaki. Kalau begitu kita bicarakan secara pribadi saja, cukup kita bertiga. Tidak perlu semua orang mendengar keluhanmu, bukan? Balas Ayano Koji. Tepat saat Shimazaki mengepalkan tangannya dan tampak siap untuk menolak usulan itu, pintu kelas tiba-tiba saja terbuka keras. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Yo, semoga kami tidak mengganggu kalian, ucap Ryuen masuk tanpa permisi, membawa Ishizaki, Ibuki, dan juga Albert bersama dirinya. Ya, formasi yang cukup familiar untuk geng dari si Ryuen. Hei, ada apa ini? Datang-datang berteriak-teriak begitu, ucap Shimizu yang berhadapan dengan sekelompok orang yang menakutkan. Di mana Shimizu yang duduk di depan dekat pintu masuk lalu berdiri dengan gugup untuk menghadang mereka. Tapi tubuh besar Albert menghalangi jalannya sebelum dia bisa mendekati si Ryuen. Di mana tekanan diam-diam itu memaksa Shimizu duduk kembali. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Sawada, seorang siswi yang sebelumnya mendengarkan pembicaraan antara aku dan Shimazaki, secara tidak sengaja berada tepat di jalur jalannya si Ryuen. Dia tidak sempat menyingkir, terdiam ketakutan, dan Ryuen langsung mendorongnya ke samping dengan bahunya. Kia! Teriak Sawada. Ya, Sawada menjerit pelan. Untungnya dia berhasil menahan dirinya dengan tangannya agar tidak terjatuh. Ya, kalau tidak dia mungkin sudah terjatuh bersama dengan mejanya. Namun meskipun tidak jatuh, gerakan kasar Ryuen langsung membuat suasana kelas C menjadi lebih tegang. Situasinya terlihat seperti akan berubah menjadi perkelahian di dalam kelas. Banyak sekali masalah hari ini ya, kacau banget, ucap Hashimoto mengerutu. Dan bingung antara menghadapi Shimazaki yang tampak siap memukulku atau ancaman baru dari si Ryuen. Ya, dia mengeluh, seolah berharap bisa membelah dirinya menjadi 2. Namun dari tatapannya, dia sepertinya juga berharap kalau Kito mau membantu. Tapi meskipun Sawada hampir terjatuh tepat di samping tempat duduknya Kito, Kito hanya bisa mengamati. Kenapa sekutu mereka banyak banget? Keluh Hashimoto. Ya, tak punya pilihan lain, Hashimoto pun akhirnya menguatkan diri untuk berdiri sendirian. Berdiri di antara aku, Shimazaki, dan juga Ryuen. Aku datang khusus untuk sebuah wawancara dengan pemenang hari ini, jadi minggirlah, ucap Ryuen kepada Hashimoto. Ya, Ryuen menyeringai kecil sambil mengabaikan Hashimoto dan terus mendekat. Pukul saja dia langsung, aku akan tanggung jawab penuh, ucap seorang siswa yang ada di belakangku. Ya, ada suara yang berkata begitu dari belakangku, tapi jelas dia tidak berniat benar-benar bertanggung jawab, jadi aku abaikan saja. Tidak bisakah kamu datang lain kali, Ryuen? Kami sedang sibuk banget hari ini, balas Ayano Koji.
Oh, terus kenapa? Balas Ryuen. Maksudmu apa? Terus kenapa? Bukankah seolah kamu bisa seenaknya muncul begitu saja? Nyebelin banget, ucap Hashimoto. Ya, mendengar hal itu, Ryuen langsung meraih bahu Hashimoto lalu mendorongnya, seperti yang dia lakukan ke Sawada. Namun untuk sesaat Hashimoto terlihat siap untuk melawan, tapi akhirnya memilih untuk tidak membuat masalah dan membiarkan Ryuen mendorongnya. Jadi ini resmi ya, kamu yang memimpin kelas C sekarang ini, Ayano Koji? Tanya si Ryuen. Menggunakan kata-kata Shimazaki, kita tidak benar-benar menilai ujian ini berdasarkan menang atau kalah, tetapi berdasarkan apakah kita menebak target penalti dengan akurat. Sayangnya, tebakanku salah di setiap target, ucap Ayano Koji. Ya, layar di belakang kami masih menunjukkan bahwa aku telah gagal memberikan poin penalti kepada 5 lawan yang aku pilih. Itu tidak bagus. Ya, pantas saja suasana di sini begitu suram. Meskipun kau menang, jangan bilang kau akan membuat alasan, seperti kau tidak menduga aku akan memilih sekelompok orang idiot, tanya Ryuen kepada Ayano Koji. Siapa yang kau panggil idiot? Sela Ibuki. Ya tentu saja aku dan Ibuki bukan? Dimana Ishizaki bertanya sambil menunjuk dirinya sendiri dan juga Ibuki, yang sama sekali tidak terganggu oleh panggilan idiot tersebut. Aku tahu itu, jangan katakan itu di depan mereka, ucap Ibuki. Tapi kamu bilang kamu tahu, lagi pula itu tidak di depanmu, itu di belakangmu, balas Ishizaki. Tapi itu bukan intinya, ucap Ibuki yang menanggapi hal itu sambil menendang pantatnya Ishizaki. Di mana Ryuen mengabaikan keributan yang ada di belakangnya dan langsung melanjutkan perkataannya. Sepertinya kamu gagal meraih posisi kepemimpinan. Sayang sekali, ucap Ryuen. Ya, Hashimoto yang telah disingkirkan sebelumnya kembali menyelinap di antara diriku dan juga si Ryuen. Kau tidak berhak memutuskan itu. Terlepas dari bagaimana kita sampai di sini, kita memenangkan ujian khusus kali ini. Shimazaki dan yang lainnya hanya mendiskusikan langkah selanjutnya untuk kelas ini. Benar bukan? Ucap Hashimoto memohon dengan matanya agar Shimazaki setidaknya mau ikut bekerja sama pada situasi kali ini. Tetapi Shimazaki tidak mengangguk. Sudah kubilang, kemenangan kita di sini sudah diduga. Kelas kita paling jago dalam ujian berbasis akademis. Itu saja tidak bisa membuktikan kehebatan Ayano Koji. Sudah kubilang, yang penting adalah seberapa akurat dia memberi poin penalti dan seberapa baik dia menghindari menjadi sasaran poin penalti. Kalau dilihat dari hasilnya, keduanya dilakukan dengan sangat buruk, tegas Shimazaki. Ya, faktanya dalam pertarungan keseluruhan, kelas ini menang meskipun anggotanya lebih sedikit. Lihat aku Shimazaki, aku, ucap Hashimoto. Namun Ryuen memotong perkataan Hashimoto di tengah kalimatnya. Hahaha, jadi begitu ya, sepertinya kamu cukup sibuk hari ini. Kurasa kamu harus menunda perayaan untuk promosi besar Ayano Koji, ucap si Ryuen. Di mana Ryuen mengamati keadaan di ruangan itu dan tersenyum puas, lalu berbalik untuk pergi. Ya, Hashimoto mendecak lidahnya karena kesal, tetapi jika Ryuen pergi sendiri, itu sebenarnya menyelamatkan mereka dari masalah lebih lanjut. Biasanya tidak ada seorang pun yang akan repot-repot memanggil musuh yang mundur dengan rasa puasnya sendiri, kecuali satu orang, yaitu aku. Ryuen, indramu tampaknya terlalu tumpul, ucap Ayano Koji secara tiba-tiba. Indra? Apaan? Balas Ryuen. Di mana Ryuen berhenti dan berbalik. Ya, dia tidak mengerti maksudku. Jika kau tidak mengerti, maka mari kita minta Shimazaki untuk menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, ucap Ayano Koji. Ya, pada saat itu senyum Ryuen menghilang saat dia melihat Shimazaki. Hei, Ayano Koji, kita benar-benar tidak perlu melakukan ini sekarang. Ya, tidak dengan dia di sini, ucap Shimazaki. Di mana dia jelas-jelas berpikir tidak ada gunanya membahas masalah ini sekarang ini. Namun aku mengabaikannya. Ya, meskipun Shimazaki tampak terintimidasi dengan kehadiran Ryuen, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Ayano Koji, aku akan terus terang, aku tidak datang untuk mengeluh atau mencari masalah. Tentu, kamu memang punya banyak hal yang membuatku kesal, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku bersedia menerimamu sebagai pemimpin kelas ini. Itu saja, ucap Shimazaki. Di mana Shimazaki tidak menolakku, melainkan dia mengakuiku. Tidak diragukan lagi, baik Ryuen maupun Hashimoto tidak tahu bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu. Tunggu dulu, aneh sekali. Dia tidak menebak satupun pilihanku dengan benar, dan dia sendiri ikut serta. Hanya untuk kemudian aku menebak dengan benar dan memaksanya untuk tidak menebak. Itu membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan skor sempurna.
ucap Ryuen. Ya, bukan saja aku kehilangan semua peserta minoritas Ryuen, tetapi aku juga diperhatikan. Oleh karena itu, Hashimoto berusaha keras untuk menenangkan Shimazaki. Kau benar, jika Ayano Koji tidak berpartisipasi, kita mungkin bisa menyapu bersih ke-7 ronde. Tapi setelah melihat bagaimana semuanya berakhir, di mana sambil tersenyum tipis, Shimazaki melihat ke arah layar. Dan Ryuen mengikuti tatapannya, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh sedikit pun di layar tersebut. Kelas C memenangkan ujian keseluruhan dengan skor 6-1. Berkat Ryuen yang pada dasarnya telah menyerah. Mereka menyembunyikan peserta mereka dengan sangat teliti sehingga kami tidak pernah menduga mereka. Ditambah lagi, mereka meramalkan aku akan ikut bergabung ke dalam pertarungan minoritas. Memberiku 100 poin penalti untuk mencegah kemenangan keseluruhan yang sempurna. Persis seperti yang direncanakan, namun pada kenyataannya, titik fokusnya benar-benar berbeda. Apa maksudmu? Tanya Ryuen. Alih-alih menunggu Shimazaki menjelaskan, aku lebih dulu memberikan penjelasan kepada Ryuen. Dalam pertempuran minoritas, tentu saja mengidentifikasi siapa yang akan dipilih musuh sangatlah penting. Itu sangat logis bagi Shimazaki dan yang lainnya untuk menjadi fokus utama. Namun jika pihak lain tidak berniat untuk bersaing secara serius, tidak ada yang bisa dilihat bukan? Bahkan jika kita menebak Ibuki atau Ishizaki yang dipilih, itu tidak akan menjadi masalah, ucap Ayano Koji. Hah? Dalam keadaan normal? Iya, tapi kali ini itu yang menjadi fokus utama bukan? Kalau kamu tidak bisa menebak siapa yang kupilih, itu membuktikan kelasmu tidak membutuhkanmu sebagai pemimpin. Karena mereka menang tanpamu, balas Ryuen. Yang penting sebenarnya bukanlah detail yang sepele itu, tetapi niat kamu yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah kamu akan bertarung dengan serius atau tidak? Bagaimana kamu akan bertarung dan bagaimana cara terbaik untuk menanggapinya? Ucap Ayano Koji. Ya, Ryuen tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa melawanku. Tetapi berhadapan langsung dengan akademis pada dasarnya tidak memberikannya peluang untuk bisa menang. Itu membuatnya punya dua pilihan, mengumpulkan poin pribadi dalam jumlah besar atau kalah dalam pertandingan. Kali ini kuncinya adalah jalan mana yang akan dipilihnya. Soal meramalkan bahwa ia akan kalah dalam ujian di area terlemahnya sambil tetap berusaha menyakitiku. Ya, dia sebenarnya menundanya. Pertarungan sesungguhnya bukan pada bulan April ini, ataupun semester pertama kami sebagai murid di tahun ketiga. Tetapi di kemudian hari, Ryuen ingin menunda kenaikanku menjadi ketua kelas sebisa mungkin. Pertarungan terakhir akan terjadi di kemudian hari, jadi dia menunda penyelesaiannya. Namun pada dasarnya itu adalah strategi pasif yang menakutkan. Shimazaki, bagaimana perasaanmu terhadapku sekarang ini berdasarkan hasil ujian ini? Tanya Ayano Koji. Sejujurnya, kamu bahkan lebih mengesankan dari yang kubayangkan. Aku mengerti mengapa Hashimoto mendekatimu. Itulah yang ingin kukatakan, ucap Shimazaki. Hah? Ucap Ryuen yang terkejut. Ya, melihat Shimazaki memuji cukup tinggi meskipun tebakanku salah, Ryuen tidak bisa menahan cemberutnya. Pikirkanlah Ryuen, banyak teman sekelasku yang kemampuan akademisnya setara dengan Ayano Koji. Bahkan mereka yang berusaha sekuat tenaga hanya mendapatkan nilai 80-an. Akulah salah satunya, tapi Ayano Koji mendapatkan nilai 100 pada ujian kali ini. Ya, dengan begitu banyak pertanyaan yang cukup sulit, kau tidak akan dapat menyangkalnya, tambah Shimazaki. Ya, Shimazaki yang bangga akan kekuatan akademisnya dapat menyadari betapa luar biasanya hal itu. Lalu kenapa menjadi jago dalam ujian tertulis tidak ada artinya, ucap Ryuen. Itu berarti segalanya. Pada akhirnya kami ingin melihat apakah dia punya kekuatan untuk menyelamatkan kelas kami dari kehancuran setelah Sakayanagi mengundurkan diri. Melihat penjelasan ujian tadi, aku menyadari dia tidak teralihkan oleh tuntutanku seperti tebak 2 atau 3 peserta dengan benar. Dia hanya membuat pilihan yang terbaik untuk kelas, jelas Shimazaki. Ya, mendengar hal itu Ryuen akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan inderanya yang tumpul. Bukan hanya karena dia mencetak 100 poin, mengetahui orang seperti apa kamu, dan apa yang akan menentangnya menunjukkan betapa seriusnya kamu. Menghabiskan 100 poin penalti untuk satu orang saja itu gila. Biasanya 20 atau 30 poin itu sudah cukup aman, sambung Shimazaki. Ya, Ryuen yang menebak dengan akurat bahwa aku akan ikut serta untuk membuktikan kemampuanku, mencoba untuk membatasi resikonya dengan tidak mengeluarkan uang yang berlebihan. Tetapi meskipun kalah, itu adalah suatu pengorbanan. Selama aku kalah secara individu dalam pertarungan minoritas, hal itu akan menghalangiku. Ya, Ryuen bersikeras untuk tidak memberikan kemenangan penuh kepadaku, menggunakan kekalahan pribadiku untuk menghentikanku mengklaim kepemimpinan kelas.
Pola pikir itu membuatnya menggunakan seluruh 100 poin kepadaku. Dan pada gilirannya, hal itu menunjukkan kepada semua orang betapa waspadanya dia terhadapku. Tingkat kehati-hatiannya tak terduga. Tebakannya benar justru karena tebakannya benar. Jika ketahuan tebakannya tidak akan ada artinya. Aku menerima kemungkinan kekalahanku, namun dengan bergabung dalam pertarungan minoritas, justru agar kelas tersebut dapat melihat penalti besar 100 poin. Pengalaman masa lalumu membuatmu mengenalku dengan baik, tetapi para siswa di kelas C pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu seberapa tinggi nilaiku dalam ujian, atau seberapa waspadanya Ryuen terhadapku. Kali ini aku memilih 5 siswa dengan kemampuan akademis tertinggi di kelas C tanpa trik apapun. Dan aku sudah meramalkan bahwa kau akan dengan sengaja memilih pilihan yang tidak biasa. Dan tahu bahwa kau pasti akan menggunakan poin penalti terhadapku. Jadi aku hanya perlu menambahkan satu lapisan asuransi untuk berjaga-jaga. Yang harus kulakukan hanyalah mengawasi siswa berkemampuan tinggi seperti Katsuragi, Hiyori, dan juga Kaneda. Itu adalah strategi kelas C dengan peluang menang tertinggi. Namun aku tidak perlu bermain-main dengan kalian, ucap Ayano Koji kepada Ryuen. Ya, jika aku berhasil menebak beberapa siswa kali ini, apakah semua orang di sini akan benar-benar mengenaliku? Dia hanya kebetulan menebak dengan benar, dia hanya beruntung. Beberapa orang pasti akan berpikir seperti itu, ucap Ayano Koji. Ya, itu wajar saja. Menghadapi strategi seperti melempar dadu, menebak dengan benar sejak awal adalah hal yang mustahil. Tidak perlu mengambil resiko bertaruh pada peluang sekecil itu, yang mana hasil yang tak terbantahkan menyebar dari Shimazaki ke semua orang di kelas. Ryuen, tidak semua orang hanya melihat menang atau kalah dalam ujian khusus kali ini. Itu bisa dimengerti, tetapi aku fokus pada hasil yang berbeda, yaitu membiarkan semua orang menyadari bahwa Ayano Koji Kiyotaka bukanlah siswa biasa. Bahkan dia mampu mencapai hasil yang luar biasa. Cukup untuk menjadi incaran ketua kelas seperti Ryuen, itu tidak perlu dilihat oleh semua orang. Cukup terlihat jelas oleh beberapa dari mereka saja sudah cukup. Meskipun layar yang hanya menunjukkan satu kekalahan dalam pertarungan individu, tidak ada yang akan mengira kalau aku kalah karena kurangnya kemampuan, karena kekalahan ini jelas terlalu tidak normal, tambah Ayano Koji. Hahaha, kau benar. Kau benar-benar membuktikan kemampuanmu yang luar biasa kepada semua orang, ucap Hashimoto, yang menyaksikan pembahasan ujian khusus ini dari dekat lalu tersenyum tipis. Jika aku tidak berpartisipasi dalam pertarungan minoritas, orang-orang di sekitarku tidak akan tahu seberapa banyak poin penalti yang akan digunakan untuk melawanku. Jadi berpartisipasi ada artinya. Ya, Ryuen akan berjalan dengan percaya diri sesudahnya, lalu mengungkapkan gerakan terakhirnya. Ya, itu semua adalah bagian dari rencanaku sejak awal, dan Ryuen mengikutinya dari awal hingga akhir. Bagaimana Ryuen, apakah perkembangan ini sesuai dengan yang kamu harapkan? Tanya Ayano Koji. Di mana murid-murid kelas C yang tersisa menatap tajam ke arah Ryuen. Ya, Ryuen mencoba untuk menghancurkan posisiku, tetapi pada akhirnya malah memperkuatnya. Cih, aku paham maksudnya. Baiklah, ucap Ryuen. Di mana Ryuen berguma, lalu berbalik dan meninggalkan kelas C. Dan setelah Albert menutup pintu, sorak-sorai meledak di seluruh kelas. Yang melihat musuh bersama dipaksa mundur karena kekalahan membuat semua orang gembira. Jadi ini adalah hasil yang sudah kamu rencanakan sejak lama. Kapan tepatnya kamu mulai mengaturnya? Tanya Hashimoto. Dari awal, mengumpulkan informasi saja tidak cukup. Kamu harus menggunakannya. Ingat bagaimana kamu dan Morishita membahas ujian khusus di kafe. Dan kita melihat beberapa siswa baru yang tampaknya menguping pembicaraan kita. Jelas Ayano Koji. Ya, aku terkesan kau menyadari begitu cepat bahwa mereka adalah mata-mata, jawab Hashimoto. Kau dan Morishita benar-benar percaya bahwa jika aku gagal menebak 2 atau 3 peserta, aku tidak akan diakui. Percakapan itu mungkin direkam oleh para siswa tahun pertama itu dan diberikan kepada Ryuen. Ditambah lagi, Ryuen mungkin juga bermata-matai kelompok Shimazaki. Jelas Ayano Koji. Ya, Ryuen tidak akan pernah melewatkan data penting itu. Jadi kau memanfaatkannya. Tapi ucap Hashimoto yang masih terlihat ragu. Kau ingat, aku bilang menghafal semua nama dan wajah siswa baru. Tapi Morishita ragu. Kita punya bukti kalau mereka berdua benar-benar bekerja sama untuk Ryuen, bukan? Tanya Ayano Koji. Ya, dia bilang tidak ada cukup bukti, jawab Hashimoto. Ya, masih banyak lagi hal yang terjadi dari awal sekolah hingga hasil hari ini diumumkan. Aku meminta satu siswa untuk berbaur dengan siswa tahun pertama, jelas Ayano Koji. Berbaur? Siapa dia? Tanya Hashimoto.
Ryuen memberi perhatian ekstra kepadamu, Hashimoto, karena kau aktif dalam mengumpulkan informasi untuk kelas. Dia akan segera menangkapmu. Namun, aku mempunyai seseorang yang ada di kelas lain dan dapat terhubung dengan adik kelasnya dengan sangat lancar. Mendapatkan kepercayaan mereka dengan cepat dan secara alami mengumpulkan informasi, sambung Ayano Koji. Maksudmu Ichinose Honami? Jawab Hashimoto. Benar sekali, dia menemukan bahwa para siswa tahun pertama itu telah bergabung dengan kelas Ryuen demi uang. Mereka tampaknya tidak mau repot-repot menyembunyikan di antara mereka sendiri. Namun itu bukanlah informasi yang mudah untuk diperoleh, ucap Ayano Koji. Jadi begitu kamu mengetahuinya, kamu yakin mereka adalah mata-mata, tegas Hashimoto. Ya, sepotong demi sepotong, semuanya menjadi satu. Beraliansi itu ada keuntungannya. Kali ini, Ichinose berhasil mengalahkan kelas A dengan mempercayai saranku tanpa curiga, yang meningkatkan peluangnya. Bekerja sama memungkinkan kami bertukar dan memanfaatkan informasi yang ada. Hasilnya, kami masing-masing mengalahkan kelas yang peringkatnya lebih tinggi dan memperkecil selisih angkanya hingga 100 poin, tegas Ayano Koji. Ya, saat Hashimoto dan teman lainnya berdiri di sana dan terkesan, Shimazaki melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Ayano Koji, selamat datang di kelas C. Ya, aku berharap dapat bekerja sama, balas Ayano Koji. Dan setelah aku menjabat tangan Shimazaki, teman sekelas lainnya datang satu persatu dan meminta untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, di sisi Ryuen. Oi, Ryuen. Ya, tepat setelah meninggalkan kelas C, Ishizaki mencoba memanggil Ryuen, tetapi Ibuki dengan cepat menutup mulutnya, memaksa mereka berdua untuk berhenti, di mana Ryuen yang berjalan di depan sendirian tidak menyadari bahwa Ishizaki dan Ibuki telah berhenti. Ya, Ryuen terus berjalan. Ryuen dan fakta seluruh kelas sudah tahu sejak awal bahwa ini akan menjadi ujian yang berat. Bertarung langsung di bidang akademis, titik lemah mereka tidak akan memberikan peluang kemenangan. Itulah sebabnya Ryuen mengincar keuntungan di luar hasil menang dan kalah, mempermalukan Ayano Koji untuk menunda kenaikannya sebagai pemimpin kelas C yang baru. Namun hal-hal yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Ayano Koji langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Itu sepenuhnya sia-sia. Dia hanya menyanyiakan dirinya sendiri tanpa alasan. Dia berasumsi Ayano Koji akan menemukan beberapa trik pintar dalam ujian. Tetapi setelah hasilnya keluar, ternyata tidak ada hal khusus yang dia lakukan sama sekali. Dengan tidak melakukan apapun, Ayano Koji tetap menunjukkan sifatnya yang luar biasa kepada kelasnya dan seluruh tingkat kelas 3. Nilai ujian sempurna yang tidak dapat dicapai oleh orang lain, ditambah bukti bahwa ia dikenai 100 poin penalti yang menunjukkan betapa berhati-hatinya Ryuen kepadanya. Terlebih lagi, ia bahkan mengantisipasi bahwa Ryuen akan datang ke kelasnya. Tidak, apakah itu sendiri merupakan gerakan khusus? Dasar sampah, ucap Ryuen dengan kesal. Ya, hasil akhirnya adalah proses berpikir dan tindakannya sendiri telah terungkap sepenuhnya. Bahkan taktik fleksibel yang dibanggakan Ryuen justru menguntungkan musuh. Ryuen mengayunkan lengannya ke atas dan menghantamkan tinjunya ke dinding. Itu adalah respon naluri dari tubuhnya. Kalau dia tidak merasakan sakit, kalau dia tidak menghukum dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan emosinya. Sekalipun kesenjangan poin kelas telah menyempit, mereka masih memimpin. Lain kali, selama itu bukan ujian khusus yang berfokus pada kemampuan akademis, dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Tapi apakah benar begitu? Dia selalu percaya jika kamu kalah sekali, kamu harus menang di lain waktu. Jika kamu kalah lagi, kamu hanya perlu menang pada waktu setelahnya. Moto hidupnya adalah selalu mengamankan kemenangan di akhir. Namun sekarang ia merasa goyah kembali. Cih, ucap Ryuen. Kesombongan, kepercayaan diri yang membabi buta, dan arogansi. Dia pikir dia sudah membuang semua itu sejak lama. Namun disinilah dia menggali dirinya sendiri lebih dalam dan sekali lagi merasakan kekalahan. Apakah aku benar-benar tidak bisa menang sendirian? Tanya Ryuen. Ya, dia teringat kata-kata Sakayanagi yang diucapkan beberapa minggu sebelumnya, sebelum meninggalkan sekolah. Tanpa disadari, Ryuen mendapati dirinya sudah selangkah memasuki jalan kegelapan tak berujung. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari volume pertama pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba buat lanjutin ceritanya. Dan sekedar informasi tambahan aku dapat isi dari volume pertama kali ini dari seorang konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere.
yang aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi ChatGPT. Jadi jika ada perbedaan sedikit dengan tempat biasa kalian baca light novel, ya harap dimaklumi lah gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.